Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kembali dengan saya Andre dari Yayasan Abdurrab. Kali ini kita akan melanjutkan kembali perbincangan kita tentang nilai dasar atau falsafah dasar yang melandasi semua aktivitas dan kegiatan yang ada di Yayasan Abdurrab dan semua institusi pendidikan yang ada di bawahnya, termasuk sekolah kita, Abdurrab Islamic School, yakni nilai yang kita sebut sebagai RAB values, Rabbani, amanah, dan beradab. Tempo hari sudah kita bincangkan tentang konsep Rabbani, maka hari ini kita akan melanjutkan dengan pengenalan terhadap amanah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebagai manusia dan sebagai muslim, kita meyakini bahwa hidup kita ini diciptakan Allah Subhanahu wa taala dengan satu tujuan yang amat mulia. Allah tidak menciptakan kita dengan sia-sia, karena Allah juga sudah menyatakan itu. Afahasibtum annama khalaqnakum abatha. Apakah engkau mengira bahwa kami ini menciptakan engkau dengan sia-sia? Tentu tidak. Tidak ada satupun perbuatan Allah, ciptaan Allah ini yang sia-sia. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Kita yakin itu. Allah, engkau tidak pernah menciptakan apapun dengan tujuan yang batil. Nah, manusia sebagai ciptaan yang Allah sebut diberikan wujud dalam ahsanut taqwim, dalam sebaik-baik penciptaan. Tentu memiliki misi dan tanggung jawab yang tidak kecil. Urusan kita yang pertama dan paling utama di muka bumi ini adalah untuk menghamba, untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Allah sampaikan itu kepada kita, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kami menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, peribadatan itu kan wujud dalam berbagai bentuk. Ada yang bentuknya ritual yang kita sebut sebagai ibadah mahdhah. Ibadah yang sudah jelas tata aturannya, sholat kita, puasa kita, zakat kita, haji kita, dan lain-lain bentuk ibadah yang memang aturannya itu rigid, aturannya itu tetap dari Allah Subhanahu wa taala, meliputi cara, waktu, tempat, dan lainnya. Tapi di luar itu, ibadah yang lain juga sangat luas. Semua hal yang mengantarkan kita kepada ridho Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan kita dari kebencian Allah pada hakikatnya adalah ibadah. Dan satu ibadah yang paling agung adalah menjadi khalifah Allah di muka bumi. Ini adalah ibadah sekaligus amanah yang sangat berat bagi manusia. Allah berfirman, "Inni ja'ilun fil ardi khalifah." Sungguh aku menjadikan khalifah di muka bumi ini, wakilku di muka bumi. Siapa itu wakil Tuhan? Ya manusia, ya kaum muslimin ini. Nah, dalam menafsirkan ayat ini, Imam Jalaluddin As-Suyuti mengatakan, seolah Allah berkata, "Yakhlufuni fi tanfidhi ahkami fiha." Kami menjadikan mereka itu untuk mewakili kami menerapkan hukum kami di dunia. Jadi kita ini adalah dalam tanda kutip tangan-tangan Allah untuk mewujudkan keadilan dan kemakmuran di atas dunia ini. Dan amanah yang berat ini ketika Allah tawarkan kepada benda-benda atau makhluk-makhluk yang jauh lebih besar daripada kita dan jauh lebih kuat daripada manusia ini, mereka menolak. Kita temukan ini di surah Al-Ahzab. Allah mengatakan, "Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ard wal jibal fa'abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula." Amanah ini, amanah untuk mewujudkan keadilan di muka bumi, untuk menegakkan syariat Tuhan, untuk memakmurkan dan mensejahterakan dunia. Itu sudah pernah kami tawarkan kepada langit, kepada bumi, kepada gunung. Tapi mereka semua menolak karena takut akan lalai dan tidak mampu menyelesaikan atau mengemban amanah tersebut. Tapi kemudian amanah itu diserahkan kepada manusia dan manusia terima. Nah, sementara manusia itu kecil, lemah, dan punya karakter yang bisa menghalangi mereka dari kesuksesan dalam menjalankan amanah tersebut. Apa itu karakternya? Allah mengatakan, "Innahu kana zaluman jahula." Manusia itu punya sifat zalim dan punya sifat jahil. Nah,
Zolim itu lawannya adalah adil. Jahil itu lawannya adalah alim, berilmu. Maka kita di Abdurrahman Islamic School memahami bahwa untuk dapat menunaikan amanah kita sebagai manusia yang baik di muka bumi, sebagai muslim yang baik di muka bumi, sebagai khalifah Allah di muka bumi, maka kita harus menanamkan dua hal ini ke dalam jiwa kita seluruhnya, baik murid ataupun insan Abdurrahman yang lain, guru, tenaga kependidikan, bahkan kita semua juga yang ada di rumah sebagai orang tua gitu. Sama-sama kita berusaha untuk menginstal ke dalam diri kita ini satu sifat adil. Adil itu adalah mampu menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Bagaimana caranya supaya bisa adil? Harus ada sifat yang satunya lagi, yakni alim. Supaya kita tahu tentang tempat-tempatnya itu semua. Di mana tempat Allah kita tahu, maka kita tempatkan dia sesuai dengan kemuliaannya. Di mana posisi Rasulullah SAW, kita mengerti dengan dibimbing ilmu, dengan sikap yang adil, kita kemudian menempatkan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam pada posisi yang demikian. Nah, begitu juga bagaimana kita menyikapi guru, orang tua, anak, dan lain sebagainya. Semua harus terbimbing oleh keadilan yang bersumber dari ilmu pengetahuan. Nah, selanjutnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita juga mengeksplorasi surah An-Nisa ayat ke-58. Allah berfirman, Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada engkau untuk menyerahkan amanah kepada ahlinya, dan apabila engkau berhukum di tengah manusia, hendaklah engkau bersikap adil. Nah, kita di sini mengambil bahwa amanah itu adalah perpaduan antara dua hal, yakni kompetensi dan integritas. Allah menyuruh engkau untuk menyerahkan amanat kepada ahlinya, itu kata Allah. Ini kaitannya dengan kompetensi, dengan kecakapan, dengan keahlian. Karena kata Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila satu amanah atau satu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggu saja kehancurannya. Oleh sebab itu, kita memahami bahwa manusia yang dapat bersikap amanah adalah manusia yang memang punya kecakapan, memang punya keahlian, memang punya kompetensi yang mumpuni di bidangnya. Inilah yang akan kita tanamkan kepada semua insan Abdurrahman, terutama murid-murid kita, bahwa mereka harus betul-betul memiliki keahlian di bidang keilmuannya. Kompetensinya harus terukur, keahliannya harus jelas. Dia tidak boleh melakukan sesuatu yang dia tidak mengerti. Dia tidak boleh terjebak dalam pseudoscience, ilmu-ilmu yang palsu. Dia harus paham betul bahwa apa yang dia lakukan ini sudah mempunyai dasar pemikiran dan melalui standar prosedur yang benar. Dia harus punya tradisi kejujuran ilmiah. Dia harus berani mengoreksi yang salah. Dia tidak boleh berpura-pura pandai dalam satu hal yang dia tidak mengerti lalu mendatangkan mara bahaya dan musibah karena kepura-puraan itu. Allah melarangnya dengan mengatakan wala takfu ma laisa laka bihi ilmun. Janganlah engkau berpuas diri, bercukup diri dengan apa-apa yang engkau tidak mengerti dan tidak tahu atasnya. Di zaman kita sekarang betapa banyak orang yang pura-pura pandai terhadap satu hal sekalipun dia tidak cakap dalam hal itu. Berapa banyak orang yang mengerjakan sesuatu yang dia sama sekali tidak mengerti. Oleh karena itu timbullah banyak kerusakan. Nah, insan Abdurrahman adalah orang-orang yang anti dengan sikap seperti ini. Kalau mereka mengerjakan sesuatu, mereka akan memastikan bahwa mereka betul-betul layak untuk mengerjakan hal itu. Kalau mereka ingin berbicara satu hal, mereka harus memastikan dulu bahwa dirinya memang sudah mengetahui dan mempelajari apa yang dia bicarakan itu. Inilah sifat amanah, ada kompetensinya. Nah, kompetensi ini dibalut kemudian dengan yang namanya integritas. Di dalam surah An-Nisa ini Allah melambangkannya dengan dua konsep, yakni hikmah atau kebijaksanaan dan keadilan. Nah, kebijaksanaan itu adalah kemampuan dalam melihat efek-efek dari perbuatan. Kalau dilakukan A, apa efeknya di masa mendatang? Kalau dilakukan B, apa pula? Dan di antara pilihan-pilihan itu mereka mengambil yang paling baik. Itulah orang-orang yang bijak. Anzarun nasi anil awaqib. Orang yang paling dapat melihat akibat dari perbuatan-perbuatan yang dia lakukan. Jadi orang yang bijak itu akan menimbang betul. Ini akan terjadi apa
Nah, kehati-hatian ini adalah satu hal yang membuat kompetensi tadi menjadi terbimbing. Begitu pula dengan sifat adil. Adil itu adalah mampu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Jadi adil itu bukan hanya perkara distribusi dan pembagian. Adil itu adalah sikap mental. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kami memahami apabila sifat amanah ini sudah menjadi kepribadian, melekat di dalam jiwa seseorang, maka akan terwujudlah keamanan. Karena kata aman pun seakar dengan kata amanah. Apa itu keamanan? Kondisi yang damai, kondisi yang terlindungi. Lalu akan timbul dalam jiwa kita rasa tumak ninah, situasi mental yang lepas dari segala perasaan takut dan gusar. Damai begitu, bebas, lepas. Dan inilah keadaan jiwa yang paling ideal bagi orang-orang yang punya iman, keyakinan. Nah, mudah-mudahan kita semua dapat bersama-sama berproses mewujudkan sifat amanah ini dalam diri kita, dan juga kita sama-sama berusaha untuk menjadikan value ini, falsafah dasar ini betul-betul terwujud secara operasional, secara real di dalam institusi kita, Abdul Rahab Islamic School ini, dan tentu itu semua hanya bisa dicapai dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama-sama kita berusaha dan sama-sama kita berdoa. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.